Saudara, 5 November 2020, polisi berhasil menangkap sindikat pembuat uang palsu di wilayah Jawa Timur. Tak main-main, uang palsu yang dihasilkan oleh sindikat ini jumlahnya fantastis, mencapai miliaran rupiah. Lantas bagaimana sindikat pembuat uang palsu ini melancarkan aksinya? Dan bagaimana hingga akhirnya mereka tertangkap? Saudara, inilah penelusuran kami. Polrestabes Surabaya berhasil menangkap sindikat pengedar uang palsu yang nominalnya mencapai 10 miliar rupiah. Meski masih ada 3 pelaku buron, polisi berusaha mengejar komplotan ini agar tidak meresahkan masyarakat. Tim gelar perkara pun menggali kepada polisi bagaimana sindikat ini bisa mengedarkan uang palsu dengan nominal yang fantastis. Namun, lagi-lagi, karena pandemi menjadi alasan pelaku bertindak kriminal agar memenuhi kebutuhan ekonomi para pelaku. Saudara, saya sudah bersama dengan Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Sudamiran, dan kita akan gali lebih dalam bagaimana terungkapnya kasus uang palsu di kota Surabaya ini. Ini ada barang bukti, Bapak mungkin bisa dijelaskan bagaimana awal mula terungkapnya kasus ini? Yang pertama, unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi adanya peredaran dugaan uang rupiah palsu. Kemudian dilakukan penyelidikan dan teridentifikasi pelakunya. Tepat tanggal 5 September kita melakukan penangkapan 2 orang di Surabaya. 2 orang itu dapat menyita 330 juta dan 6 juta apabila itu dirupiahkan asli. Dari situ kita melakukan pengembangan, kita langsung melakukan penangkapan di Tangerang, kemudian di Jakarta Barat, kemudian pembuatannya di Jombang. Kita dapat melakukan penangkapan 4 orang, total yang kita tangkap ada 6 orang. Dari pengembangan kasus itu sebenarnya komplotan sindikat pembuatan uang rupiah diduga palsu itu ada 14. Yang 3 sudah ditangkap oleh rekan Polres Ngawi, yang barang buktinya kalau dirupiahkan asli ada 500 juta lebih. Kemudian juga ditangkap oleh Polres Lamongan dan Polres Mojokerto Kota. Dari 14 itu yang masih DPO belum tangkap ada 3 tersangka. Ini masih kita upayakan untuk lakukan penangkapan. Tadi sempat disebutkan pada awal tadi ada 2 orang pertama yang juga kemudian ditangkap. Ini perannya sebagai apa nih, Pak? Ya, semua perannya pengedar yang ditangkap oleh Polres Ngawi maupun Lamongan dan Mojokerto Kota. Untuk motifnya sendiri seperti apa, Pak? Motifnya tentunya akan mendapatkan keuntungan dari pembuatan itu dengan cara membuat uang yang seolah-olah asli padahal itu palsu, kemudian akan dimasukkan dalam mesin ATM supaya tercampur dalam mesin ATM dan menambah saldo dalam rekening yang bersangkutan. Terungkapnya sendiri seperti apa, Pak, waktu itu? Ya, itu tadi sudah saya jelaskan. Setelah dari tim unit Resmob ya mendapatkan informasi ada peredaran uang yang diduga palsu, kemudian kita melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan kita dapat mengidentifikasi 2 tersangka, 2 pelaku yang diduga membawa. Ternyata benar, kita lakukan penangkapan, kita dapat melakukan penyitaan 330 juta dan 6 juta dari 2 orang itu. Itu baru kita kembangkan. Kalau untuk keuntungan secara total nominal berapa banyak, Pak, untuk kasus ini? Kebetulan ini belum berhasil sesuai dengan rencana. Polri sudah menggagalkan dari peredaran yang telah dicetak uang rupiah palsu. Jadi masih dalam proses tahap pembuatan, belum sempat diedarkan? Sudah mau diedarkan, tapi keburu ketangkap oleh polisi. Jadi masih dalam proses tahap pembuatan, belum sempat diedarkan begitu? Sudah mau diedarkan. Oh, sudah mau diedarkan. Ketangkap oleh polisi. Lalu untuk barang bukti yang diamankan waktu itu apa saja nih, Pak? Ini mungkin bisa dijelaskan? Kita amankan ini hasil yang sudah digunting, kemudian ini yang sudah diedarkan. Nah, ini yang belum dipotong ini.
Ya, ini belum dipotong ya. Ini Pak. Ya, ini belum sempat dipotong. Ini kalau dirupiahkan ada sekitar 6 miliaran ini. Nah, 6 miliar dengan modal awal seberapa nih Pak? Ini modal total 100 juta. 100 juta? 100 juta. 6 miliar? Ya. Yang rencananya akan dihasilkan? Kalau totalnya ada 12 miliar yang sudah dicetak. 12 miliar? Iya, 12 miliar yang Salah dicetak. satu bentuknya ini yang sudah... Ini yang sudah dipotong, ini yang belum. Ini belum. Jadi ini yang sudah dipotong, Iya. saudara. Kalau dilihat bentuknya kanan kiri sudah presisi. Ini semuanya prosesnya dibuat secara apa nih Pak? Manual? Offset ya, dari dengan mesin cetak offset itu, dengan kemudian ada alat pengering, kemudian ada alat pemotongnya. Oke. Manual sebenarnya, pengeringnya pun manual. Manual semua. Tapi ini kalau dilihat diraba juga, kalau sepintas ditumpukan ini agak Iya, besar sepintas gitu ya. Iya. Tapi kalau kita secara cermat dengan petunjuk BI yaitu 3D itu kan, dilihat, diraba, diterawang tentunya udah kelihatan. Tapi kalau orang awam bisa terkecoh ini. Jadi tidak usah ada kepanikan di ATM bahwa ini belum berhasil. Sudah kita gagalkan. Kalau ini untuk dari mereka mengedarkan uang palsu ini, awalnya ceritanya mereka rencananya mau seperti apa sih Pak? Ya karena pandemi, pekerjaan sudah sepi, akhirnya dia ada ide, ada niat untuk mencari keuntungan dengan jalan pintas, yaitu dengan cara membuat rupiah yang diduga palsu. Ya ini nanti karena itu bersama-sama ya, ada menyuruh melakukan, ada yang melakukan, ada perbantuan. Pada intinya para tersangka kita jerat dengan pasal 37 junto 26 Undang-Undang 7 2011 tentang mata uang. Ancamannya adalah 15 tahun penjara. Jadi yang harus lebih diwaspadai adalah dilihat, diraba, diterawang sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia. Baik, terima kasih waktunya bersama kami di Kompas TV, AKBP Sudamiran, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya. Lain lagi dengan pelaku utama. Alasan pelaku selain karena motif ekonomi, rupanya pelaku awalnya mencoba-coba bagaimana mencetak uang palsu. Berlatar belakang bekerja dalam bidang percetakan, menjadi celah pelaku melancarkan aksi edarkan uang palsu ini. Saudara, saya sudah bersama dengan pelaku pembuat uang palsu di Surabaya, Jawa Timur. Bapak SGY, ini proses pembuatan dan lain sebagainya mulai dari tahun berapa Pak? Bulan-bulan ini. Ya. Berapa lama? Sudah berapa lama? 2 bulan setengahan lah kurang lebih. Awalnya kenapa Pak bikin? Ya hanya coba-coba aja karena dari awal kan emang saya sempat mengalami kebangkrutan. Jadi saya pernah buka jasa percetakan 6 tahun yang lalu, tapi sempat bangkrut. Jadi saya mencoba ini kan untuk menutup ekonomi kan gitu. Gitu. Karena saya kan sebagai tulang punggung gitu aja. Nggak ada maksud lain, nggak ada. Ini kalau pembuatannya sendiri, ide bikin uang palsu ini belajar dari mana Pak? Ya dari otodidak aja. Jadi kita perpaduan warna aja gitu. Karena emang dari awal saya kan emang di jasa percetakan itu hanya mencetak sejenis kartu nama, nota atau bon. Itu kan prosesnya nggak, kurang lebih sama kan itu. Cuman beda tekniknya aja kan gitu. Kalau untuk proses pembuatannya sendiri sampai akhirnya jadi itu bahan-bahannya dan lain sebagainya dari mana Pak? Dari kawan saya. Ada yang nyuplai? Semua kalau bahan bagus yang nyuplai semua kawan saya semua. Saya hanya mencetak aja. Mulai dari kertas, Iya, tinta betul. cetak, dan lain sebagainya. Tinta sama bahan kertasnya. Gitu. Untuk pembuatannya sendiri itu Pak, berapa lama sih Pak waktu pertama kali buat? Untuk tadi kan katanya kan sempat coba-coba dan lain sebagainya. Yaitu kalau waktu itu saya sempat 3 minggu kan ada yang rusak gagal, jadi mulai start itu yang bagus itu, yang perfect itu sekitar 1 bulan lebih lah gitu. Jadi saya kalau untuk masalah waktu saya nggak terlalu memperhatikan, tapi setahu saya itu 2 bulan setengah itu dengan hasil seperti ini. Terus setelah jadi uang dan lain sebagainya itu rencananya mau dibuat apa Pak? Itu saya belum ada rencana yang lain untuk, atau rencana gimana sebelum ada, jadi belum kepikiran untuk apa-apa belum ada. Jadi makanya sementara kan saya hanya memotong nggak banyak, sekitar 2 M itu gitu.
belum ada rencana lah ini, belum ada rencana. Karena semua kan dadakan kan itu kan, belum ada rencana. Jadi rencananya pada waktu itu untuk apa sih Pak uang itu tadi Pak? Nggak ada, saya nggak ada tujuan, karena saya kan memang nggak ada relasi ya. Jadi sekedar untuk awalnya memang coba-coba otodidak, belum ada relasi untuk pembeli atau gimana, belum ada. Jadi sementara ini kemarin kawan bawa itu kan katanya untuk contoh gimana kan itu. Contoh gimana maksudnya? Ya kalau untuk kawan saya sih bilangnya hanya untuk contoh, makanya dikembalikan lagi kan gitu. Nggak, maksudnya contoh itu mau dibuat apa? Maksudnya mau dibuat untuk uang cetak palsu yang lain atau seperti apa? Kurang tahu, kalau untuk masalah itu dia penjelasannya kurang ini ke saya gitu. Jadi hanya seperti itu. Pak, ada informasi yang kami terima, katanya uang itu juga sudah mulai dicoba untuk dimasukkan ke dalam mesin ATM, tapi ternyata gagal. Kalau saya pribadi belum pernah. Nggak, maksudnya dari rekan-rekan yang lain? Kurang tahu ya, kalau dari rekan-rekan saya kurang tahu. Kalau dari saya pribadi belum pernah mencoba atau nggak ada niat nggak mencoba. Nanti hasil akhir yang mau diharapkan itu seperti apa sih Pak dari pembuatan uang palsu ini Pak? Ya kalau untuk coba-coba kan memang udah hasilnya seperti ini. Tapi kalau untuk target yang selanjutnya belum ada gitu. Intinya kalau saya coba-coba kan memang harus ada target, tapi kalau saya nggak ada target untuk gimana nggak ada. Jadi bikin aja gitu? Iya, makanya hanya kawan saya yang bawa. Jadi intinya saya menyerahkan kawan saya ada minat, minta saya kasih, hanya main serah-serahan aja gitu. Nggak ada ini uang sekian untuk beli, itu nggak ada gitu. Jadi saya hanya menyerahkan sekian, nilai dengan nominal sekian, terus kembali lagi kan gitu. Oh, berarti sempat ada beberapa orang yang minta uang itu? Enggak, kawan saya itu. Yang minta uang itu? Ya betul. Lalu, tapi lalu saya bawakan dengan nilai 1 M itu, tapi ternyata kan kembali kan gitu. Uangnya kembali lagi kan gitu. Uang 1 M itu buat apa sebelumnya? Kalau saya sendiri kurang tahu, dia kan nggak memberitahu untuk apa kan gitu kan. Gitu. Untuk coba-coba aja Pak, tapi tanpa keuntungan kayaknya kok nggak masuk akal ya Pak ya. Berarti buat apa sih Pak sebetulnya Pak buat? Ya betul, emang kalau dipikir emang nggak masuk akal, nggak ada keberuntungan, karena emang hasil ini kan belum lama ya, hasil ini kan belum lama seproduk kan, jadi intinya emang belum menghasilkan apa-apa kan itu. Jadi emang ya saya cetak dengan sekian banyak, hasilnya seperti hasilnya ini kan gitu. Emang belum ada hasilnya kan gitu. Gitu. Bapak berarti baru pertama kali ini? Baru pertama kali kan gitu. Jadi belum ada target atau gimana tuh nggak ada, keadaan belum misalnya target gimana sih nggak ada. 2,5 bulan itu buat uang cetakannya itu sendiri nominal berapa aja Pak? 100 ini aja, 100.000 aja. Berapa banyak Pak ya kertas yang udah dipakai? Itu sekitar 20 pakan ya. Dalam 20 pak itu kan nggak jadi semua, jadi ada yang reject itu kan kita harus buang, kita bakar kan gitu. Uang palsu bukanlah fenomena pertama kali terjadi di Indonesia. Bahkan jika dirunut ke belakang, fenomena uang palsu ini sudah banyak terjadi. Apa sebetulnya yang melatar belakangi dan apa saja faktor-faktor pemicu sehingga seseorang nekat melakukan tindak kejahatan seperti memalsukan lembar demi lembar rupiah yang ada di Indonesia ini? Kita akan berbincang langsung lebih dalam dengan kriminolog dari Universitas Bayangkara, Surabaya, Pak Joko. Ini kalau kita lihat fenomena uang palsu bukan pertama kali Pak, tapi yang belakangan ini kembali lagi terjadi Pak. Uang palsu pembuatan, tapi belum sempat diedarkan. Apa sih Pak yang menjadi faktor atau latar belakangnya dari kasus pembuatan uang palsu ini Pak? Pembuatan uang palsu yang terjadi ini sebetulnya bukan yang pertama tadi. Karena kenapa orang melakukan pembuatan uang palsu? Itu karena memang faktor ekonomi. Faktor ekonomi, yang kedua ada sarana yang mendukung. Sarana ini bisa sarana ada orang dalam yang membackingi atau sarana alat-alat yang akan dipakai untuk mencetak uang palsu itu ada. Dan tukar yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Ketika masyarakat menginginkan suatu barang, menginginkan jasa, selalu mereka menggunakan uang. Dan uang ini juga sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga mulai desain, bentuk, penggunaan, dan lain sebagainya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bahkan larangan itu juga diatur. Padahal kebutuhan yang setiap hari dibutuhkan itu juga dituntut harus ada, sedangkan uang juga seret atau kurang, sehingga mereka melakukan apa yang bisa dilakukan asal
tetap bisa hidup. Saudara, meskipun sindikat pembuat uang palsu ini belum mengedarkan uang palsunya kepada masyarakat, namun kita tetap harus berwaspada. Bank Indonesia selalu meluncurkan fitur pengamanan dalam setiap lembar uang rupiah yang diproduksinya. Bagaimana cara mengecek keaslian uang asli dan juga uang palsu? Ada 3 cara resmi yang juga kemudian disampaikan oleh Bank Indonesia. Di antaranya 3D, dilihat, diraba, dan diterawang. Saudara, tidak ada kejahatan yang sempurna, namun kita tetap harus berwaspada. Kika Madona, Alfian Rahman, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.